saya rasa ini akan menjadi kenyataan. Reshuffle jilid 2 sepertinya menjadi kebutuhan buat pemerintahan Jokowi periode kedua dan terakhir ini. Kita lihat dari beberapa menteri yang layak untuk dicopot atau direshuffle sekitar 5 sampai 7. Pertama dari kelima ini salah satunya Pratikno, kemudian M. Lutfi, kemudian juga Sofyan Jalil, Joni Plate, dan juga Yassin Limpo. Dari kelima ini kita melihat mereka memiliki track record kinerja yang buruk. Semua menteri berorientasi nyari duit, ngerampok, korup, saya rasa sudah layaknya untuk dicopot. Artinya kan ini kritik kita terbuka. Kalau seandainya kritik terbuka di media ini juga nggak didengar, artinya ini kan menteri-menteri ini bebal gitu loh. Karena jangan sampai presiden dianggap tukang bohong. Saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada reshuffle terkait pergeseran kementerian atau pergantian, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden dan tidak ada satu orang pun bisa campur tangan di situ. Kita tunggu saja dan kita doakan mudah-mudahan semua keputusan-keputusan yang beliau ambil akan memberikan manfaat yang terbaik. Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi, bagi siapapun yang masih nekat, pasti akan disikap tanpa pandang bulu. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi, namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh 2 kali lipat. Tantangannya adalah penyiapan SDM yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Di Indonesia, berbagai terobosan telah dilakukan. Pembangunan biodiesel atau green diesel dari kelapa sawit. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor rumah tangga. Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin tuh dipecat presiden langsung. Pertamina tuh ngaurnya minta ampun itu. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Maaf istilah saya, melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini aja. Bertameng di belakang sesuai agamanya masing-masing, padahal dia maling. Saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Bangsa kita punya 2 keunggulan. 1, mengenai pasar yang besar. 2, mengenai sumber daya alam yang kaya. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Saya selalu sampaikan semua aset yang dimiliki oleh BUMN harus produktif. Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Misalnya, Enggar itu import ugal-ugalan, korup. Jokowi nggak berani pecat. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal. Ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan? Rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itu loh. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa, jangan sampai ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangan. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 140 orang dipegang 1 orang. Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak,
tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi, ya kan, juga bersamaan juga membuka lapangan kerja. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok, akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah, yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja. Dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pintar semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ada beberapa dari kementerian hari ini yang secara kinerja, karena kita lihat dari, sebetulnya bukan 5 sampai 7, tapi yang nggak apa-apa lah, anggapnya 5 lah. Dari 5 ini kita lihat Pratikno, kemudian M. Lutfi, Sofyan Jalil, kemudian juga ada Joni Plate, juga begitu juga ada Yassin Limpo. Dari kelima ini kita lihat mereka punya track record yang cukup layak untuk diganti. Beberapa pertimbangan menurut kita, misalnya Pak Pratikno 3 kali melakukan kecerobohan berkaitan dengan data-data yang disampaikan beliau ke Presiden. Salah satunya adalah soal Omnibus Law.
beliau menyampaikan secara gamblang persoalan pasal-pasal yang salah itu dianggap itu persoalan salah ketik. Itu kan secara moral dan akademik, itu kan cara yang memalukan. Kedua, persoalan perpres miras. Perpres miras juga bisa lolos, Pak. Ini bahaya juga Presiden sampai di framing seakan-akan Presiden pro terhadap miras. Ketiga, soal vlog Presiden berkaitan dengan miras, impor beras. Nah, impor beras ini ternyata data yang kita terima dan media sampaikan berkali-kali di beberapa media, ternyata selama 3 tahun impor beras itu ada. Itu 2018, 2019, dan 2020. Ini menurut saya bahaya, karena ini data-data yang berkaitan yang disampaikan oleh Presiden melalui Pratikno ini kan seakan-akan menjerumuskan Presiden. Karena jangan sampai Presiden dianggap tukang bohong. Kita sebagai pendukung Presiden kan ini khawatir sekali kalau Presiden ini dilaporkan sebagai pemimpin yang melakukan kebohongan publik. Pertama itu. Kedua, soal M. Lutfi ini berkaitan dengan impor beras. Ini impor beras ini akhirnya membuat petani itu sangat resah, karena di mata petani apapun yang berbunyi impor beras itu akan membuat mereka resah, dan ini teror buat petani. Dan dampak dari pernyataan M. Lutfi ini, harga gabah anjlok-anjloknya. Kemudian juga Sofyan Jalil. Sampai detik ini mafia tanah itu maraknya minta ampun. Kita lihat beberapa pernyataan Presiden berkaitan mafia tanah. Saya nggak tahu apakah Sofyan Jalil ini merespon dengan baik. Yang kita takut, yang kita khawatirkan, ada dugaan para mafia tanah ini bekerja sama dengan para pejabat-pejabat di dalam kementerian itu sendiri. Kementerian Joni Plate juga kita lihat semenjak dia jadi Menteri Menkominfo, tidak ada satupun berita-berita berkaitan radikalisme dan kelompok-kelompok pembenci kekuasaan atau pembenci pemerintah itu diblokir. Kita lihat bom bunuh diri yang di Makassar, mereka ternyata belajar dari media sosial. Artinya tugas Joni Plate ini kemana? Itu. Dan terakhir soal Yassin Limpo. Yassin Limpo ini persoalan langkanya pupuk di petani, pupuk subsidi. Nah, ini kan bahaya sekali. Ini kan berkaitan dengan regulasi yang ada di Kementerian Pertanian itu sendiri. Jadi menurut kami sampai detik ini ya 5-7 menteri, tambah lagi satu lagi menteri PDT. Kita lihat ada dugaan terlibat stafnya melakukan jual beli jabatan di kementerian, dan ini kan bahaya. Semua menteri berorientasi nyari duit, ngerampok, korup, saya rasa sudah layaknya untuk dicopot. Relawan Jokowi atau pendukung Jokowi hanya tegak lurus pada Presiden Jokowi itu sendiri. Kita bukan pendukung menteri, kita bukan pendukung pembantu, kita pendukung Presiden. Itu sekali lagi kita tegaskan. Pertemuan beberapa bulan sekali dengan Presiden. Dulu pernah kita juga sampaikan persoalan Kementerian Sosial. Kita nyampaikan begitu gelisahnya masyarakat persoalan bantuan sosial. Akhirnya Menteri Sosial itu kita lihat ditangkap ya, bukan dicopot. Nah, hari ini kita juga sudah menyampaikan juga, artinya ya Presiden kan orangnya tidak tutut persoalan-persoalan kritik seperti ini. Presiden juga biasanya kita memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kinerja menteri itu sendiri. Artinya kan ini kritik kita terbuka. Kalau seandainya kritik terbuka di media ini juga nggak didengar, artinya ini kan menteri-menteri ini bebal gitu loh. Begitu juga maraknya akun-akun yang berbasis teroris. Dan begitu juga Kementerian Pertanian yang kita lihat masih langkanya pupuk subsidi. Dan ini kan perhatian yang sering disampaikan oleh Presiden soal 33 triliun subsidi pupuk, feedbacknya tidak ada. Nah, ini kan ada di regulasinya dari Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian selalu menyampaikan data-data yang menurut kita tidak faktual. Karena fakta yang di lapangan sampai detik ini pupuk langka, pupuk subsidi. Jadi ya nggak apa-apa. Artinya tadi apa yang disampaikan senior saya memang itu penilaian subjektifnya sebagai sesama kader Nasdem. Tapi sekali lagi ini tidak ada kaitan dengan kader Nasdem. Tapi ini berkaitan dengan kinerja pejabat atau menteri. Artinya kan Presiden dari awal mengingatkan bahwa
semua menteri harus satu visi dengan presiden, satu visi dan misi dengan presiden. Artinya kalau tidak satu visi dan misi presiden lagi, pilihannya sudah mundur atau diganti. Reshuffle kedua di pemerintahan terakhir Jokowi ini kita berharap yang bisa mengimbangi apa yang diinginkan oleh presiden. Jangan sampai presiden meninggalkan legasi yang buruk buat bangsa ini. Kita lihat presiden luar biasa, kinerjanya begitu tinggi, harapan masyarakat di presiden. Kemudian di menteri-menterinya mereka malah leha-leha, duduk-duduk menikmati jabatan sebagai menteri. Artinya yang kita khawatirkan dampak kinerja buruk pembantunya itu berdampak terhadap legasi presiden itu sendiri. Jadi ya kita tidak akan pernah diam untuk mengkritik menteri-menteri yang secara kinerja buruk. Jadi sekali lagi harapan kita relawan Jokowi, bangsa ini, rakyat ini, semoga reshuffle jilid 2 ini mendapatkan hasil yang baik. Artinya jangan juga sampai nanti menteri-menteri menjadi kelompok-kelompok yang menikmati atau kelompok penikmat kekuasaan. Lupa bahwa mereka dimandatkan untuk bekerja buat bangsa dan rakyat ini. Karena presidennya selalu menyampaikan pesan-pesan yang berbasis kinerja. Investasi. Tolong saya sampaikan Pak Gubernur, untuk investasi jangan dipersulit. Jangan meminta fee. Buka investasi selebar-lebarnya, karena kalau itu dibuka, maka akan ada lapangan pekerjaan. Maka akan menimbulkan aktivitas ekonomi. Sehingga banyak orang bekerja, banyak yang dapat penghasilan, maka tentulah akan meningkatkan kekuatan ekonomi kita dan sekaligus juga meningkatkan daya beli masyarakat. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima dan bersidang, kemudian menyetujui apa yang disampaikan dan diusulkan pemberitahuan dari Bapak Presiden kepada DPR tentang rencana penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi, maka dari biasanya saya tahu dan beberapa kali saya ikuti, biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan, dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat, dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Ya, saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada reshuffle terkait pergeseran kementerian atau pergantian, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden dan tidak ada satu orang pun bisa campur tangan di situ. Kita tunggu saja dan kita doakan mudah-mudahan semua keputusan-keputusan yang beliau ambil akan memberikan manfaat yang terbaik untuk kepentingan pelayanan rakyat di hari ini. Dan arahan Bapak Presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet, yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Jangan korupsi apapun atas hak rakyat. Jangan menyalahgunakan kewenangan. Jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli. Karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat. Dan ini kalimat ini sering kali diulang-ulang oleh Bapak Presiden. Untuk itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Dengan KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. Stranas juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi. Terakhir, sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi, bagi siapapun yang masih nekat, pasti akan disikat tanpa pandang bulu.
Kalau kita lihat, misalnya saya beritahu kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Banyak yang kita bisa hemat di sana sebenarnya. Kalau dari perencanaan sudah KPK juga ikut terlibat melihat sendiri. Seperti misalnya pelabuhan National Single Window yang ada di Batam, proyek pertama. Tadi baru kami rapat pagi dengan beberapa menteri dan juga para dirjen memfollow up daripada pelaksanaan National Single Window yang di Batam. Karena apa? Teman-teman sekalian, kita bisa mengurangi cost. Di negara tetangga kita cost di pelabuhan itu berkisar antara 13%. Kita 23, sekian persen. Lebih 10% inefisiensi kita. Nah, sekarang dengan digitalize ini semua, dengan pengawasan kita bersama, peran daripada KPK ini super sakti. Jadi sebenarnya kalau KPK ini bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan akan banyak, akan menurunkan korupsi. Tapi kalau hanya sekedar penindakan terus tanpa memberikan pencegahan, itu saya pikir juga tidak akan arif. Nah sekarang saya lihat pimpinan KPK yang sekarang ini sangat banyak mendorong masalah pencegahan, saya sangat apresiasi terhadap itu. Jangan kita biarkan orang sampai berbuat salah kalau masih bisa kita ingatkan, kecuali kalau tidak bisa kita ingatkan ya sudah sekalian. Nah tadi saya percayakan cost. At the end, semua di negeri kita ini bicara masalah cost. Bagaimana kita membuat penghematan, bagaimana kita membuat efisiensi, bagaimana tadi kita berkolaborasi dengan bagus. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun yang lalu. Tema Hannover Messe 2021 adalah transformasi teknologi, sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini. Dan di masa pandemi, transformasi teknologi khususnya teknologi digital semakin penting. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi, namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakorn. Ke depan, industri ini akan berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia, kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2030. Indonesia sendiri telah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0. Terdapat 3 hal utama. Yang pertama, di era industri 4.0, penguatan SDM adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi. Pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh 2 kali lipat. Tantangannya adalah penyiapan SDM yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Tantangan big data, artificial intelligence, Internet of Things. Saya yakin Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset, dan penguatan universitas berbasis teknologi.
Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri 4.0. Pembenahan iklim investasi membutuhkan reformasi struktural. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan insentif. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendukung pengembangan industri 4.0. Yang ketiga, investasi pada pembangunan hijau. Pandemi ini momentum untuk mendorong pembangunan hijau. Menurut World Economic Forum, potensi ekonomi hijau atau pembangunan hijau sangatlah besar. Peluang bisnis sebesar 10,1 triliun dolar. Peluang 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2030. Di Indonesia, berbagai terobosan telah dilakukan. Pembangunan biodiesel atau green diesel dari kelapa sawit. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor rumah tangga. Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, namun juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Di saat yang sama, Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan biji nikel menjadi baterai lithium sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik. Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau ke depan adalah salah satu prioritas. Saya mengapresiasi Green Infrastructure Initiative Jerman dengan nilai 2,5 miliar euro. Program ini diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Kita harus melompat jauh, keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Demikian. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau Ahok memperingatkan kepada siapapun insan Pertamina yang korup untuk berhati-hati. Ia mengungkapkan jika keberadaannya telah membuat transparansi di Pertamina menjadi terbuka, yakni bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada saya, transparansi kita malah taruh di sistem ini orang dari kamu. Jadi sekarang kita ada yang dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Kita mau kejar PPAP. Dalam hal ini, Ahok juga melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Dengan begitu, ia mengaku jika pihaknya dapat melacak siapa saja yang telah berbuat korup, sehingga tidak ada rahasia di tubuh Pertamina. Siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak dari PPATK. Dikatakan nggak ada rahasia di sini. Semua dibuka. Nah ini kita lakukan. Yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin akan Pertamina, harus memiliki Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan salah satu alasan dirinya ditempatkan sebagai pimpinan adalah untuk menyelamatkan uang Pertamina. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan plat merah tersebut walau dengan segala macam permainan politik. Saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, masih saya kan berupaya untuk melakukan. Walaupun saya bisa main politik macam-macam. Ya saya kan orang politik, main politik sama saya masih udah biasa. Jika mengingat perkataan Ahok yang dendam terhadap para koruptor, maka ultimatum yang dilayangkannya bukanlah sekedar omong kosong saja. Bahkan ia juga mengatakan, jika bukan karena hal itu, dirinya tidak akan masuk ke dalam dunia politik. Saya pengalaman dulu dengan oknum Menteri Kehutanan. Saya pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Makanya saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut tuh. Brengsek gitu. Itulah dendam saya masuk ke politik. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran lihat sikap saya. Nggak mau terima duit, karena gue muak.
Dipilihnya Ahok oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris utama di Pertamina karena dianggap mempunyai pengawasan yang baik. Selain itu, Ahok juga diharapkan dapat menjadi pendobrak kinerja di Pertamina agar semua target dapat tercapai. Kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Toh, beliau itu komisaris utama. Dalam kiprahnya di dunia politik, Ahok dikenal dengan kinerjanya yang bersih dan juga jujur. Di mana sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya telah menerapkan sistem e-budgeting sebagai transparansi anggaran agar masyarakat dapat mengetahui seluruh kegiatan belanja yang ada di APBD DKI Jakarta. Selain itu, ia juga pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Award sewaktu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Melihat cara Ahok menggandeng KPK serta PPATK, tubuh Pertamina diharapkan akan menjadi lebih sehat. Dengan begitu, perusahaan akan lebih cepat maju dan mampu melampaui perusahaan-perusahaan global yang kini tengah bersaing. Yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin akan Pertamina, harus memiliki Pertamina. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini, kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000, kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya, saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.